Ya Andi Kumala, kalau kita berbicara siapa sih sebenarnya calon pelatih timnas Indonesia saat ini, saya jadi teringat kalau orang lagi pacaran, seninya itu adalah di PDKT-nya. Pendekatannya, bagaimana kita mendekati pasangan, seninya, bener nggak sih dia jodohnya kita, bener nggak sih dia pacarnya kita. Karena jodoh harus dikejar ya. Tapi kadang datang juga. Seperti yang dilakukan oleh tadi yang kita lihat ya beritanya Timur Kapacse, buktinya datang. Gitu kan. Andi Kumala gimana? Kalau jodohnya datang seperti apa? Kira-kira. Ya tentu saya akan Maksudnya tuh kalau udah ketemu bubar gitu. Nah ini ada narasumber nih di studio. Kita sudah ada 3 pengamat sepak bola yang hadir untuk kemudian membahas bagaimana kemudian siapa sih calon pelatih timnas Indonesia saat ini. Ada siapa saja Andi Kumala? Ini ada Pak Endi Sofyan, Endi Sofyan. pengamat sepak Ya. bola. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Edi. Bang Ya, Endi. pagi. Kemudian ada Om Nigara, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Om Nigara. Pagi Om Nig. Jangan lupa ini pelatih Garuda ini. Oh, Pelatih Garuda juga mantap betul. kalau gitu ya, Bang. Legenda komentator juga. Legenda komentator. sangat. 32 tahun loh. Betul sekali Om Edi. Iya. Ada satu lagi pemerhati sepak bola, Bang Effendi Ghazali. Ya, Bang saya cuma Pagi. mau kasih tahu jangan lupa juga. Ini guru saya. Waktu saya kuceluk-kuceluk masih muda betul meliput Piala Dunia 1990 dia sudah di pinggir lapangan. Udah moto, udah semua Dia ya. pinggir lapangan. Wartawan senior olahraga. Iya, iya. Om Nah, Effendi ini Ghazali. tambahan nih. Oke. Saya sama dia nih dari remaja juga. Dari mulai kita pakai motor bebek dulu ya. Waduh, nostalgia dong nih. Tapi Ini semua bertiga tapi kita kata yang sekarang, Iya. nah ini mah orang lawas gak usah Oh, didengerin. iya. Tapi kemudian kalau tadi kita sudah melihat sama-sama penampilannya, tayang beritanya, ini ada satu yang tadi kita lihat bareng-bareng. Ada Bang Ege Ya. yang kemudian ikut mendampingi Ya. Timur Kapacse di Istiqlal. Ya. Seperti apa sih Om Ege kemudian ramai nih? Jangan-jangan calon pelatih timnas. Nah, ada 3 hal dengan agak cepat saya pelan-pelan mau menyampaikan. Yang Ya. pertama, saya berteman cukup lama lah sama dia ya. Oke. Ada temannya satu lagi, Timur Mirzayev, sedang mengambil S3 Ya. di Indonesia ya. Temannya Pak Amali juga ya. Nah, itu saya kebetulan jadi salah satu pembimbingnya. Dengan demikian bertemanlah kami bertiga ya. Yang Timur Mirzayev yang tadi datang sebelahnya. Nah, yang kedua, waktu ketemu, saya tanya, Anda kenal Indonesia seperti apa? Oh, dia pernah main di sini kan, pernah bertanding di sini. Dan pernah berhadapan dengan tim Indonesia, kata Coach Timur Kapacse. Terus yang agak penting nih, dia itu salah satu pengagum Pak Prabowo. Karena waktu itu baru saja selesai pidato di Majelis Umum PBB. Dia bilang, pidato di Majelis Umum PBB itu keren. Seperti biasa, ada solidaritas soal Palestina. Jangan lupa ya, kan Uzbekistan negara yang juga solidaritas dengan Palestina tinggi. Terus yang kedua dia bilang, Presiden Anda tuh luar biasa loh menyatakan harusnya Indonesia tuh sudah masuk Piala Dunia. Harusnya. Kan Pak Presiden bilang begitu. Ya. Jadi itu dia kutip. Nah, jadi dia di samping mengagumi, yakin bahwa Indonesia itu harusnya bisa lolos ke Piala Dunia. Ya. Nah, yang ketiga kemarin waktu ditanya oleh wartawan, Ya. bagaimana pendapat Anda tentang timnas Indonesia? Harusnya dikit lagi masuk Piala Dunia katanya. Ini tim sudah bagus, Ya. tinggal beberapa perbaikan. Nah, kemudian yang keempat itu ada persahabatan Indonesia-Uzbekistan. Lalu menawarkan mau datang ke Indonesia nggak? Di luar Liburan. dari PSSI ya, Di luar. penawaran ini ya, Jadi betul, itu harus oke. digarisbawahi. Nanti jangan sampai orang bilang siapa sih lu gitu ya. Tapi kok momennya menawar-nawarkan berdekatan diri banget, gitu. Nah, tapi Enggak. kata Momennya Andi Kumala, berdekatan banget. Enggak, memang pada waktu yang direncanakan itu cuma 1 hari atau 1,5 hari di Jakarta, langsung ke Lombok. Nah, menariknya waktu mau datang ke Jakarta, dia minta pas sholat Jumat, hari barokah katanya, langsung ke Istiqlal dulu ya. Nah, habis dari Istiqlal, terus nanti ada coaching klinik di salah satu sekolah, Mentari kalau nggak salah, pagi ini. Sesudah itu akan segera ke Lombok. Oke. Jadi betul-betul jadwalnya itu ketat untuk liburan saja. Gitu. Ketat liburan ya, bukan Iya, iya. ketat Nggak untuk ada. kemudian. Sampai saat ini tidak ada pembicaraan dengan anggota federasi di Indonesia. Tapi yang saya tahu, yang Zoom sama dia, Ya. itu sudah detail. Sampai nanyain. Berarti Zoomnya ada apa? komunikasi dong. Iya. Zoomnya apa nih? Jadi soal apa? disampaikan sama saya bahwa ada pertanyaan soal, sudah seperti wawancara, Interview, seperti sudah interview. pertanyaan mau kelompok umur, bisa kelompok umur enggak gitu. Juga soal gaji dan lain-lain sudah ada. Itu disampaikan oleh dia, tapi ini orang pegang komitmen Ya. karena tidak mengungkapkan kepada publik, tapi Zoom itu sudah ada. Oke. Tapi karena dia berlibur kemarin dalam konteks bicara dengan wartawan, saya bilang jangan juga ditanyakan itu gitu. Jadi Oke. jangan mengarah Oke. ke hal-hal yang sifatnya itulah apa namanya sesuatu yang terkait dengan federasi, karena kita tahu kan federasi ini
sedang merencanakan sesuatu yang besar. Itu dia, ada yang proyek akan besar, diumumkan gitu ya. di minggu depan. Akhir pekan depan, begitu ya katanya. Ya? Ya, minggu depan lah, mau akhir mau ujung, itu dari Senin sampai Minggu, para pemirsa, kita akan mengetahui siapakah pelatih timnas kita. Betul ya? Oke, misteri dong ya. Meskipun datang untuk berlibur, tapi kok kata-kata puja-pujinya ini dari Timur Kapatse seperti menggambarkan kayaknya udah Ada klop komunikasi. banget ya, ada komunikasi. Kalau itu pasti Ege yang tahu. Ege. Ya. Kalau saya cuma kemarin tuh berkesannya, kalau beliau nih nelpon saya, Oke. suruh datang. Ini saya suruh datang, nggak? Waduh, kalau sama senior kita nggak suruh datang, bahaya kita. Saya cuma terkesannya gini, dia terima kasih, selamat siang. Itu persis diucapkan oleh Tony Poganik ketika datang ke Kemayoran. Tahun-tahun? Tahun 56. 56. Tony Poganik Sebelum datang. Olimpiade Ya, Melbourne. datang, selamat malam Pak Maladi, terima kasih saya sudah diundang. Jadi kata-kata itu melukiskan dia, kedekatan dia terhadap Indonesia itu luar biasa gitu. Jadi kalau menurut saya di PSSI sebagai komisi disiplin nggak punya hak untuk apapun. Cuma kalau sebagai pengamat, kalau boleh saya mengatakan, kita nih kan lagi nyari patriotisme yang PSSI bilang pingin heroik, pingin punya mampu mengangkat moral. Ya. Nah, Uzbekistan ini teruji untuk itu. Kriterianya masuk ya, Bang? Masuk gitu loh. Nah, apakah dia mau ditaruh di U17, U19? Kan kita harus punya basis gitu. Saya ini tim pertama loh, saya nggak bosan mengatakan saya ini tim pertama naturalisasi. Ya. Saya, Bung Reva Dedi, Ya. Bung Oh, Pemret, iya, ya. Betul, RBU. Iya saya, Bung saya, dan Toro, Cocomeo tuh. Ya. Oh, Bung Toro. Ya, kami pergi ke Belanda waktu itu, nggak ditanggap, itu tahun 2009 bulan Januari, nggak ada tanggapan, orang nggak mau, kenapa? Karena Asia tuh jatahnya cuma 3,5, nggak mungkin lolos gitu loh, ya kan? Tapi sekarang dengan posisi yang seperti ini 8,5, orang berlomba ya. datang gitu. Jadi saya untuk hal yang itu saya setuju karena saya ikut nih tim Bung Edi nih ya, luar biasa gitu. Garuda dibubarin, ya. Tapi semua pemainnya 99% masuk tim nasional. Kan aneh gitu loh. Nah, jangan kuping tipis lagi PSSI dengan kondisi kayak gini. Ini apa yang udah ada di hadapan. Ini apalagi nih, ini bukan sara lah. Saya ngomong nggak mau ngomong sara. Dia tuh Islam gitu. Datangnya ke Masjid Istiqlal ini luar biasa gitu. Oke. Cocok di barang ya, artinya Sangat begitu. cocok, sangat Oke, cocok. mungkin Tapi sekali lagi saya ini kan cuma komisi disiplin, nggak punya. Cuma yang agama tadi janganlah Iya, digarisbawahi. oke. Ini kebetulan Hanya aja, satu nilai kebetulan plus aja aja. dia mau Dia datang mau datang. liburan Hari ke Istiqlal Jumat dulu. dulu. Ya, itu aja. Iya, saya cabut itu. Iya, iya, iya. Untuk sholat Jumat. Mungkin Bang Edi mau menanggapi, di tengah teka-teki siapa kandidat pelatih, tiba-tiba ada Timur Kapatse di Indonesia, tanggapannya gimana Bang? Oke, mungkin saya agak sedikit beda nih. Beda dengan sahabat saya, Effendi Apundia ya. Saya melihat ya, sejak kita gagal lolos di Piala Dunia kemarin, Ya. ini gaduh. Ya, masyarakat kecewa, gaduh. Ya, puncaknya kemarin ada demo. Jadi kalau saya perhatikan demonya, itu ada tuntutannya ya. Saya catat tuntutan itu. Dan itu suara rakyat loh, suara masyarakat. Oke, beberapa catatan Ya. terpenting apa tuh? Catatan penting nomor 1 ya ada rangkap jabatan ketum dengan Menpora. Oke. Itu saya catat. Ya berarti Ya, ya, supaya nggak masyarakat salah menginginkan catatannya. salah satu lah. Kalau memang Erick Thohir mau jadi Menpora, ya lepaslah ketua umum PSSI-nya. Kalau Erick Thohir pilih ke bola, ya pilih ketumnya, lepaskan Menporanya. Karena apa? Ini ada sesuatu yang saya sedikit bercanda lah. Maaf aja nih ya sedikit bercanda. Iya, iya, iya. Ya, itu ada satu kewajiban ya. Organisasi yang berada di bawah KONI atau Menpora itu apakah setiap periodik atau setiap tahun itu harus melapor ke Menpora. Anda bayangkan orang yang sama aja dengan ngadepin kaca, Pak Menpora saya lapor ini PSSI membuat roadmap itu, terus Menporanya orang yang sama. Oke, Bang, ini mungkin sedikit maaf, saya sedikit memotong ini nih. dagelan ini. Artinya kan kalau Nggak ada di pelatihnya- dunia kayak pelatihnya begini. diumumkan Sorry aja kan- nggak ada ya. Nggak perlu panjang-panjang diumumkannya pelatihnya kan? Ya kalau udah, pelatihnya. itu urusan lain ya. Oke, terus kedua masalah pelatih. Ya. Oke, masalah pelatih menurut saya ya, ini dengan kejadian begini justru ini momentum sebetulnya. Oke. Ini momentum sebetulnya ya. Introspeksi aja nih PSSI, apa yang salah sih? Apakah salah memilih Sintayong Ya. atau dipecat? Apakah salah memilih Kluivert dipecat? Apakah salah memilih pemain sehingga gagal? Introspeksi, jangan terburu-buru gitu loh. Oke. Kalau terburu-buru nanti kejadian lagi gagal, ya
apa konsekuensinya, oke? Ya. Jadi kalau saya melihat situasi ini ya, dengan kedatangan Kapase, oke lah, apakah itu sengaja atau tidak kedatangannya ini, ya anggap aja suatu hikmah. Ya. Kita lagi butuh pelatih, tiba-tiba datang jalan-jalan ke Indonesia, ya. Katakanlah Allah ngirim nih Kapase ke Indonesia, ya berpikirlah apakah dia atau kalaupun Kapase, saya lebih memilih, lebih baik dia dipilih untuk menjadi coachnya under 17. Ada 17. Ya. Ya, keren. Ingat ya, roadmap kita Piala Dunia 2030. Iya. Pemain yang ada sekarang rata-rata umur 25, Langsung akan 26. jadi di sini. Tambah itu. Tambah dari mulai sekarang umurnya berapa? Udah nggak Pas, mungkin. pas. Jadi timnas yang sekarang ini paling hanya tinggal beberapa orang bertahan. Nah, kita konsentrasi full di usia 17, 9, 20. Ini aja. Jadi 17 katakan Kapase. 19 siapa pelatihnya? Ya. Berarti asing juga. 20 siapa? Enggak. Nah, 3 inilah ya digodok sampai menuju kepada 2030. Oke. Piala Dunia. Itu jauh lebih bermanfaat Baik. daripada buang tempo ngurusin yang udah gagal. Ya. Maaf, sorry to say ya. Biar pelatih siapapun, kalau dengan materi pemain yang ini, no way. Tidak. Silahkan catat di sini tidak akan lolos ke Piala Dunia. Berarti Jangan bukan Piala hanya Dunia. masalah Piala pemain. Asia pun tidak akan lolos. Cepet-cepet. Asian Nanti Games aja, tidak Bang. lolos. Yang ini sedikit agak Jadi belum. kita Yaitu bahwa di dunia ada loh yang merangkap Menpora dan Ketua Umum Federasi. Itu ada. Ya. Saudi Arabia, Qatar, itu ada. Ya. Jadi ada. Jadi sebagai maksudnya Iya. fakta. Ya, fakta. Tapi jangan. nonaktif dia. Apanya? Tapi dia tidak aktif. Saya kenal dengan pangeran dari Iya, Saudi iya, dulu. iya. Iya. Tapi maksud saya ada. Tapi dia belakang layar. Kita juga nanti akan minta tanggapan Ya, dari ya, negara ya, bagaimana fakta, kemudian ya kan? tadi udah Supaya- ketahuan sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Ya. Kabar Indonesia Pagi. Ini giliran Om Negara nih tadi menanggapi. Senyum-senyum ya. Jepit nih di tengah-tengah. Iya, gimana nih Bang? Tadi Terpotong. Tadi katanya mau kalau menyampaikan sesuatu terpotong. kalau Timur Kapase katanya cocok untuk U17. Ya. Lalu siapa nih nama-nama yang kira-kira cocok untuk yang Ya kalau timnas sekarang? kalau kan tadi kalau saya, tapi kan saya di PSSI bukan penentu, Iya. gitu ya. Cuma kalau saya sebagai pengamat gitu, sebagai wartawan, saya ngelihat saya cocok dengan Kapase untuk bermain, untuk ngelatih di U17, karena dia punya basis untuk melakukan pindahan. Tadi Bung Ege ngomong dia U17 juara Asia, Iya. U20 juara Asia, 23. ya, 23 U23 runner up 2 kali. Iya. Ini kan prestasi, bukan enggak gitu. Ya. Dan kita jangan ujuk-ujuk ke Piala Dunia, Piala Asia dulu nih gitu loh. Ya kan? Nah dengan kondisi seperti itu saya yakin. Apalagi kan sekarang anak-anak sekarang ini, Oke. nah sekali lagi harus diakui bahwa PSSI di pengurusan yang ini soal keuangan oke. Ya. Soal keuangan. Kan saya ngurusin berada dalam tubuh PSSI dari zaman Pak Ali Sadikin terakhir. Gitu. Pak Ali Ali Sadikin ya? Iya. Udah lama gitu. banget nih. Belum lahir kan? Jadi itu, jadi dari zaman itu di Indonesia ini persoalan paling fundamental adalah soal gizi, soal kekuatan fisik kita. Fisik. Gitu ya. Nah kita enggak, kan metode makannya AMK asal makan kenyang. Ya. Makanya Ada MPG. bukan, makanya Egi masih makan Kok jadi MPG? Iya dong. minsa. Gorengan, kan biasanya begitu PR-nya. Itu jadi sesuatu yang Oke. Nah, tapi kalau dengan adanya orang seperti Kapase ini, Ya. makanya dia bisa ngatur itu dengan kondisi tapi seperti itu. Om Nik yang cukup menarik kali ini PSSI meskipun juga bilang bahwa ini salah satunya adalah pelatihnya masih terikat kontrak dengan klub, masih melatih negara begitu ya. Tapi kan ini kan menunjukkan suatu perbedaan, suatu hal yang baru dari PSSI Nggak, ketika saya- membuka Saya calon potong, pelatih. boleh nggak saya potong? timnas, Sebelum- ya? Boleh. Nggak, saya mau bicara sport science dan manajemen ilmiah. Mau masuk S1 aja cukup itu. Yaitu, ini kan seperti membuka lapangan kerja Betul, kan. kan ini kan Jadi PSSI keterbukaan mengumumkan ini nih. lowongan Oh, iya. kerja. Ya. Kriterianya satu, harus bisa membawa lolos Piala Dunia U30 Ya. pada 20-30. 20-30. Yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima. Ini kan kita belum dengar. Oke. Betul kan? Sesuaikan dengan roadmap misalnya. Ya. Itu harus ada kriteria Ya. dan karena itu nama-nama ini silakan masuk. Masuk. Jadi orang ini pun nggak ada masalah. Ya. Namanya masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu nggak lolos. Ilmiah juga. Nggak apa-apa. Ya. Nah sekarang kan kita nggak tahu ini lowongan kerja ini kriterianya seperti apa. Berarti belum ditentukan Loh, seperti mana? apa. Tahu nggak? Iya. Ada yang tahu nggak dari sini? Tapi dari Timur Kapase ada sempat cerita nggak kemarin interviewnya Nah, seperti dia apa? Ada bilang nggak insight-insight? dia bilang 3 hal. Satu, kan sudah ada pembicaraan Betul. secara Zoom dan orangnya sudah ngaku juga yang Ya. bicara itu siapa. Ya. Sama-sama pegang komitmen untuk tidak menyampaikan. Ya. Yang kedua, dia mulai merasa bahwa oh saya nggak termasuk
karena ada kriteria sedang memegang tim, baik itu timnas atau klub. Dia kan tidak. Jadi berarti dia sudah tidak Bukannya termasuk kalau tidak megang itu kriteria lebih itu. gampang Pelan dulu. kontraknya, Bang Ege. Lalu yang ketiga, Ya. tapi salah satu exco, kalau ini boleh disebut namanya, Pak Sumarji mengatakan namanya termasuk Ya. dari 5 yang akan disampaikan kepada Publik. bukan ke publik, kepada direktur teknik Dirtek. Alex Swisher. Ya. Hah? Alex Alex lah Ya. gitu ya. Alex. Nah, benar nggak, maksud saya secara ilmiah juga, benar nggak di statuta memang Alex ini yang menentukan misalnya. Oke. Itu kan ilmiah Kan salah juga. satu pembisiknya juga kan. Ya, iya, itu misalnya Ya. ya. Lalu kemudian akan dirapatkan oleh Exco. Tapi yang menjadi menarik dari semua itu bukan itu kalau menurut saya. Dua hal bagi Timur sampai kemarin ya, diskusi yang pertama, dia datang karena dia kagum pada presiden yang mengatakan kita harus lolos ke Piala Dunia, dan itu dia pegang betul. Tapi yang kedua, kemarin dia sudah mulai dapat pesan-pesan dari orang Uzbek yang ada di Indonesia, mungkin pemain juga atau apalah, jangan melatih di sini. Konflik terus, banyak politiknya gitu. Sudah sampai ke telinga dia. Tidak disarankan begitu ya. Iya, iya. Jangan anu katanya. Ini Jangan jatah saya. Kita terbuka. Jatah Bapak. Habis ini jatah Bapak seperti Ya itu. udah. Dia orang dalam, oke? Oke. Oh, balik ke Saya Omni ada dulu kalau banyak gitu. pendapat dia, oke. Tapi kalau kita bicara tentang coach, ya berarti kita bicara tentang teknik. Ya. Tujuh. Ya, betul-betul teknik. Nah, kalau bicara teknik, ya pertama, siapa sih pemainnya? Ya, kualitas pemain ini bagaimana? Ya, itu harus detail sekali. Ini ya, negara tahu saya lah. Ya. Saya lama di Brazil, di Argentina, apa itu di sana ya. Kalau udah membahas tentang coach, tentang pelatih nasional, itu sampai gebrak-gebrak meja itu. Semua tampil, tidak one man show. Tapi kriteria jelas kan? Klikannya jelas, dibahas semua di situ. Oke, si ini begini, ini begini, ini begini. Sampai itu dibahas, sampai ada titik temu. Jadi kembali lagi saya bicara soal teknik. Makanya tadi saya bilang, kalau Kavarse lebih cocok untuk usia 17. Kenapa? Usia 17 kita itu prestasinya lumayan. Bagus. Kedua, alasan yang sangat realistis adalah, ya, ini tim sekarang, kalau memang ini roadmap-nya Ketua Umum PSSI ya, saya sebut nih. Bukan PSSI nih, Ketua Umum PSSI itu sampai 2030 harus ke sana. Berarti kita harus mempersiapkan anak-anak usia 17, 19, 20. Karena ketika 230 itu Pas, lagi bagus-bagusnya usianya. Teknisnya begitu. Dan yang terakhir ya, ingat nih, Bung. Pemain itu perlu idola. Oke. Ya, begitu diputuskan pemain A, itu pemain langsung dia ada kebanggaan nggak? Tapi Kluivert nggak bermanfaat. Oke, Itu kan idola juga. itu oke. Ya, itu ada urusan lain. Tadi kan dibilang ada pemain ganti gini, itu urusan lain. Beda. Nanti saya jelasin. Ya, kenapa Kluivert pasang ini, kenapa tidak ini, nah, itulah. Oke. Tapi pemain itu dia punya kebanggaan. Ya, begitu pelatihnya ini, itu motivasinya langsung beda. Berarti figur ya. Siklus figur Ya. beda. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Kavarse cukup? Oke. Ya. Nah, kalau ke 17 itu pas karena dia bisa membanggakan bahwa dia pernah berprestasi di Uzbek. Oke. Jadi pemain-pemain kita ya, juga secara track ada record, iya. U17 bagus lah ya. Artinya. Betul, Mungkin sedikit itu. aja langsung ke Om Nigara tadi Itu, juga. ya. Ini tiba-tiba Om Ege bilang, kok ada bisikan-bisikan yang agak ke samping nih, ke Timur Kapatse begitu Om Nik. Melihatnya seperti apa? Saya nggak tahu karena ini datang Oh, ke iya, beliau iya. bukan ke saya. Nggak apa-apa, kan artinya habis ini kan dia berlibur. Ya. Malam ini apa besok berangkat liburan. Ke Ya, NTB. ke Lombok, Lombok, ke Bali. Jadi intinya itu sudah ada yang bisikin ke dia. Yang pengalaman di sini. Ya. Jangan ambil di sini. Tapi Om Lebih Nigara- banyak Ada konfliknya. tanggapannya nggak seperti apa? Iya, kalau dari melihatnya Timur seperti Kapatse? apa Om? Kalau kalau- kalau Kapatse memang cocoknya di U17, ayo kita bicarakan yang timnas yang dibutuhkan sekarang nih, pelatihnya siapa Senior, nih? senior Yang harus maksudnya. dia- Kalau senior saya kira itu Saya belum urgent. ya, enggak saya kira itu Esko lah yang menentukan gitu. Ya, statuta kan bunyinya begitu juga Esko yang nentukan ya Esko aja Keputusan kan bersama. Tapi arahnya sekarang kemana sih Om? Kalau belum tahu melihatnya kalau Exco itu belum seperti tahu. apa sih Belum artinya? belum Kalau tahu. statuta memang mengatakan di huruf L itu Exco yang menentukan. Exco. ya? Exco. Ya. Esko, tidak boleh satu orang. Bukan yang lain-lain. Itu statuta kan terbuka. Itu Enggak, bukan bisa- yang lain-lain ya? Bukan dong, bukan. Jadi siapapun yang mengusulkan akan dibawa ke rapat Exco. Iya, betul. Iya. Iya, Karena Esko statuta itu terbuka kok bisa kita buka. Ya, betul. Nanti coba aja buka lihat itu statuta kayak apa bunyinya gitu. Nah, memang persoalan fundamental di Indonesia ini sepak bola karena awalnya politik jadi sampai kapanpun politik ikut main di dalamnya. Itu yang jadi persoalan. Kan kita jangan lupa PSSI tahun tanggal 19 April 1930 dilahirkan karena politik bukan karena apa-apa.
Bung Nik, Gitu loh, ya, aspek sepak bola, Oke. ya, mungkin Bung Effendi tahu, ada berapa sih aspek sepak bola itu? Mungkin ada 5 atau 10, tapi sekarang ada 11. Golden 11, aspek sepak bola. Nomor 1, political will. Will ya. Political will. Jadi negara itu betul-betul mendukung ya. Jadi kalau ada keputusan dari PSSI, katakanlah umpamanya ini PSSI bikin roadmap, ya, itu tidak serta-merta roadmap itu langsung minggu depan diputuskan, kemudian berlaku. Ya, pertama lewat ESCO. Kedua, sorry to say ya, kita ada perwakilan di DPR, Komisi 10. Dibuka. Nah, itu perwakilan kita di DPR ya, Bapak-bapak yang mulia di DPR, tolonglah kalau ada Erick Thohir ke sana dengan timnya, jangan yes, natural namanya ini, taken, disahkan imigrasi, udah. Tahu-tahu mainnya jeblok. Betul nggak? Ini banyak kejadian sekali. Nah, ini pengalaman yang sangat berharga. Nabung pemain, Bang. Pemainnya sangat berharga. Biar banyak. Nanti ke depannya, kalau ada pemain yang diajukan oleh PSSI, siapa ini? Mainnya di mana? Ranking berapa? Grade berapa? Kalau cuma grade C, ya kita butuh grade A atau B lah katakan. Kalau memang mau menuju ke Piala Dunia. Mungkin sedikit aja tanggapannya. Terakhir ya. Harapannya seperti apa sih untuk kriteria pelatih timnas saat kita untuk Indonesia yang dibutuhkan seperti apa sih kira-kira? Yang pertama yang bisa bawa kita ke Piala Dunia. Oke. Saya nggak yakin. Itu udah lama banget kita nggak Piala Dunia nih. Nggak yakin, saya nggak yakin. Piala Asia aja kita nggak pernah. Piala Asia. Tapi kan ini Kita bukan logis aja. Ini teman lo, ini teman lo. Rasional. Kita Sama-sama senior loh ini. Ini teman lo. Jangan mimpi lah. Gimana? Maksud saya gini loh. Kita jangan bikin kecewa rakyat loh. Nanti masyarakat kecewa lagi. Kan gini, Kang. Kan harapan tuh boleh. Harapan boleh, impian. Iya. Kan tadi dia nanya harapan. Jadi harapannya pelatih yang bisa bawa kita ke Piala Dunia. 2003. Oke, mohon maaf. Saya cuma mau kasih Kita tahu lanjutkan off air ya. pentingnya itu bahwa kalau kriterianya diumumkan, maka semuanya itu layak masuk. Baik. Sintayong layak Oke, masuk. itu kan- Indra Safri kenapa enggak? Iya, betul. Ya kita tunggu Masuk saja ke dalam artinya. kriteria untuk diseleksi secara terbuka. Ya, artinya kita tunggu saja bagaimana pekan depan akankah diumumkan pelatih timnas Indonesia saat ini. Terima kasih Bang Effendi Kasile, Om Digara. Tapi roadmap juga, sorry. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjutkan Kita lanjutkan nanti. Kalau perlu besok kita bikin episode bahas ini lagi ya. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya kami memiliki sejumlah informasi menarik.